Hubungan dengan Allah adalah jangkar hidup. Saudara tahu jangkar? Anchor. Sebuah kapal itu selalu punya jangkar. Jadi kalau dia berlabuh, dia harus turun jangkar. Ya, misalnya kapal ini dia mampu menampung 15.000 kontainer. 15.000. Satu kontainer itu bisa masuk 2 mobil. 2 atau 3 mobil. Ini ada 15.000 kontainer. Jadi kalau dia berlabuh, maka dia harus turunkan jangkar. Sudah bayangkan jangkarnya sebesar apa? Berat sekali. Dan jangkar itu kalau turun, karena berat, dia meluncur dengan cepat. Bukan mengambang, tapi menancap di tanah. Dia nancap. Dan kapal itu stabil. Kapal itu mantap. Hubungan kita dengan Allah, kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Allah, hidup saudara mantap. Hidup saudara stabil. Katakan amin. Tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, oleh hasutan-hasutan sesat, oleh bisikan-bisikan sesat. Sebab kalau saudara diombang-ambingkan, saudara bisa nggak sejahtera masuk gereja. Kenapa? Saudara dibisikin oleh bisikan-bisikan sesat. Aduh, jadi saudara lihat gembala tidak sejahtera, lihat orang-orang tidak sejahtera. Harus mantap. Semakin kuat hubungan kita dengan Allah, maka semakin besar anchor atau jangkar kita, dan semakin mantap hidup kita. Semakin mantap berkat-berkat kita. Katakan amin. Semakin mantap iman kita, semakin mantap masa depan kita. Apa saja yang bisa mengombang-ambingkan kita? Okultisme. Okultisme itu saudara jangan bayangkan pedukunan. Saudara percaya angka 13, angka sial? Itu juga okultisme. Ada yang percaya angka 13, angka sial? Coba lihat, semua hotel tidak ada angka 13. Okultisme. Hidup saudara tidak ditentukan oleh angka, oleh Tuhan. Katakan amin. Bagaimana saudara yang lahir tanggal 13? Apakah sial? Tidak. Kita tidak percaya itu. Yang kita percaya semua angka baik. Okultisme. Saudara lagi mengendarai mobil, tiba-tiba kucing nyebrang, saudara ngerem mendadak. Wah, anak-anak saudara pada ke depan. Kenapa? Itu juga okultisme. Percaya kalau nabrak kucing bakal sial. Oh tidak saudara. Yang sial itu kalau nabrak kereta. Itu sial. Jadi okultisme hal-hal yang kecil. Zodiak, Sagittarius, Leo, Capricorn, apalagi. Saudara percaya itu juga okultisme. Bintang-bintang. Hidup kita tidak boleh tunduk kepada bintang. Tuhan ciptakan bintang untuk melayani kita, bukan kita yang melayani bintang, apalagi tunduk kepada bintang. Itu semua okultisme. Kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kuat, hidup kita mantap. Tidak bisa diombang-ambingkan. Hipnotisme. Bahkan sekarang ada metode kedokteran yang pakai hipnotisme. Hipnotisme ini juga okultisme. Ya, tidur. Tidur dia saudara. Tiba-tiba tidur gitu. Luar biasa banget. Lalu dia diajak ngobrol. Ada lagi. Bayangkan engkau ada di kapal laut yang sedang ombak. Tiba-tiba dia seperti kena ombak begitu saudara. Hipnotisme, itu okultisme. Ada orang berkata tidak, hipnotisme bisa dipelajari secara ilmiah. Tidak, hanya 2 yang bisa membuat perkara supranatural. Tuhan atau setan. Oke, sekali lagi, hanya 2 kekuatan yang bisa membuat perbuatan supranatural, perbuatan ajaib, Tuhan atau setan. Jadi kalau ada seorang manusia bisa melakukan sebuah perbuatan supranatural, berarti antara 2, perbuatannya itu berasal dari Tuhan atau dari setan.
magician, mentalis. Pegang sendok, bengkok tuh sendok, saudara. Ya, jadi dia pegang, dia kasih nama ini the power of mind, kekuatan pikiran. Jadi pikirkan sendok itu bukan besi, tapi karet, saudara. Jadi tiba-tiba sendok itu bengkok. David Copperfield lebih hebat lagi. Dengan kekuatan pikirannya, dia bisa menghilangkan pesawat. Jadi pesawat ditutup, Boeing, waktu dibuka hilang. Itu semua okultisme, kuasa kegelapan. Cuma dua saja sekali lagi yang bisa membuat perbuatan ajaib, yang bisa membuat perkara supranatural, Allah sendiri atau setan. Ketika Musa datang ke Firaun, Musa memperlihatkan perbuatan supranatural. Tongkat dibuang, jadi ular. Oh, Firaun berkata, itu mah gampang. Dia panggil anak buahnya, sini kamu, lakukan hal yang sama. Dibuang tongkat. Kalau Musa satu ular, si tukang sihir itu mungkin 10 ular, saudara. Ya, ular apa? Artinya hanya dua saja yang bisa membuat perbuatan supranatural, tidak ada lain. Kita tidak bisa. Manusia tidak bisa membuat hal supranatural kecuali kita dipakai Tuhan atau sebaliknya. Kalau hubungan kita dengan Tuhan kuat, hubungan kita dengan Tuhan itu seperti anchor, seperti jangkar. Jadi saudara lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih masuk ke dalam Tuhan, lebih bergaul dengan Tuhan, karena hidup saudara akan mantap, berkat saudara akan stabil, hidup kita akan terjaga, karena hubungan kita dengan Tuhan seperti jangkar.